Sekarang akan kita ambil fikih seputar sholat witir. Karena ini bagian dari sholatut tatawwu. Baik. Pertanyaan, berapa witir paling banyak? Satu paling banyak. Witir yang paling tinggi 11 atau 13? Adnal kamal, sempurna paling sedikit 3. Adnal kamal, sempurna paling sedikit berapa? 3. Tapi paling sedikit 1. Paling banyak 13 atau 11. Barakallahu fikum. Dari praktik Nabi, berapa yang paling sedikit witir Nabi? Abu Hizanah bagi nyaka. Ahsan, tabarakallahu fik. 7 itu praktik Nabi. Berarti Nabi tidak pernah witir 5, iya. Berarti Nabi tidak pernah witir 3, iya. Berarti Nabi tidak pernah witir 1, iya. Tapi dari mana kita dapat 5? Dari mana kita dapat 3? Dari mana kita dapat 1? Dari ucapan. Adapun praktik Nabi SAW paling banyak 11 atau 13, paling sedikit Nabi kerjakan berapa? 7. Sudah, kalau kita salah praktikkan di pungkang ya. Sudah itu, John? 7 sekaligus ya? 1 jam lah ya. Baik. Sekarang kita akan ambil al-qira'atu fil witri. Apa yang dibaca ketika sholat witir? Tentu ini para hadirin witir yang 3 rakaat. Kalau 1 rakaat bebas. Ini yang 3 rakaat. Yaqra'u fil witri fil rakatil ula bisabbih isma rabbikal a'la wa fil rakatil tsaniyati biqul ya ayyuhal kafirun wa fil tsalitsati biqul huwallahu ahad. Kalau ternyata kita itu witirnya 3 rakaat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah sabbih isma rabbikal, oh saya tidak hafal panjang ini, boleh yang lain. Tapi inilah yang sunnahnya, yang afdalnya. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Ini yang afdal. Ada riwayatnya apa tidak? Ada. Hadis Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, demikian juga An-Nasa'i. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra fil witri bisabbih isma rabbikal a'la. Dahulu Nabi membaca ketika witir sabbih isma rabbikal a'la dan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad fi raq'atin raq'ah, pada setiap rakaat. Maknanya apa? 1 rakaat 1 surah. Qala At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi berkata, yaqra fi kulli rakatin min dzalika bi surah. Setiap rakaat itu dibaca 1 surat. Ada satu riwayat yang menerangkan ahyanan, kadang-kadang rakaat ketiga itu Nabi menambah dengan apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Tetapi itu sifatnya temporari atau kadang-kadang. Yang dominan yang 3 ini. Ya, 1 sabbih isma rabbikal a'la, 2 qul ya ayyuhal kafirun, 3 qul huwallahu ahad. Baik, ada satu sunnah yang dibaca ketika kita membaca suratul a'la. Apa sunnah yang dibaca? Bukhari, kampung remaja. Ahsanta. Pada saat kita mengucapkan sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la, baru lanjut alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, demikian para pemirsa kita pada kesempatan malam hari ini, baik dari Hijrah TV di seluruh Nusantara melalui TV satelit, MKH TV, Media Sunnah Belora, ARB Bunda Sumatera Selatan, Rinjani TV, Rifkan TV Banjarmasin, Media Sunnah Lombok, Rinjani TV, demikian Ghuraba Musqat,
Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Jadi ini dia sunnahnya suratnya kalau 3 rakaat. Poin yang kedua, al-qunutu fil witri, kunut ketika witir. Kunut ketika witir kadang-kadang, tidak terus menerus. Kenapa demikian? Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa kunut witir itu kadang-kadang? Karena saking banyaknya yang meriwayatkan, atau sekian banyak yang meriwayatkan witir Nabi, hanya beberapa sahabat yang meriwayatkan kunut Nabi. Sekali lagi, sekian banyak sahabat meriwayatkan witir Nabi, hanya beberapa sahabat yang meriwayatkan kunut. Ini menunjukkan bahwasanya kunut witir itu tidak terus menerus, tetapi apa? Kadang-kadang, kadang kunut, kadang tidak. Tetapi jangan sekali tidak kunut, mati nanti sunnahnya. Mana dalilnya? Hadis Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluha fi qunutil witri." Perhatikan nih para jamaah, telah diajarkan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat yang aku baca pada kunut witir. Maka ini diperhatikan riwayat ini kunut witir, tempat yang dibaca, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, petunjuk, sebagaimana orang-orang Kau berikan petunjuk. Wa afini fi man afait. Sehatkan aku, selamatkan aku sebagaimana orang-orang Kau berikan kesehatan dan keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait. Belalah aku sebagaimana orang-orang Kau bela. Wa barik li fima a'tait. Berilah keberkahan terhadap karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait. Jauhkan aku, lindungi aku dari keburukan takdirmu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sebab Engkau yang memutuskan, tidak ada yang memutuskan Engkau ya Allah, Engkau yang memutuskan. Wa innahu la yadhillu man walait. Tidak ada yang bisa menghinakan siapa yang Engkau bela. Wa la ya'izzu man adait. Tidak ada yang bisa menjayakan siapa yang Engkau musuhi. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha berkah Engkau ya Rabb kami dan maha tinggi Engkau. La manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk lari dan menyelamatkan diri kecuali hanya kepadamu. Ini dia kunut yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi karena ada tambahan-tambahan yang tidak sahih. Allahumma hdini fi man hadait. Baik, sekarang kita praktikkan ya, dan disunahkan untuk mengaminkan. Tapi di sini ada beberapa kalimat tidak disyariatkan mengaminkan, sementara kita sebagai makmum amin doang. Baik, kita coba. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Nah, sampai sini aminnya. Selanjutnya boleh mengucapkan subhanak. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jangan amin belorahno ya amin berungkat belengkatna. Awas serah ya, nggak perlu amin di sini ya, karena ini pernyataan bukan doa. Ulangin, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Subhanak. Wa innahu la yadhillu man walait. Subhanak.
wa la ya'izzu man 'adait. Subhanallah. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Subhanallah. La manja minka illa ilaik. Jangan amin. Tidak ada amin. Ingat, amin itu hanya 5 saja. 1. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Hanya 5. Sisanya subhanak, subhanak, subhanak. Ini aja amin doang. Amin. Wa qad thabata, ya, dan telah sahih dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi SAW mengucapkan di akhir witirnya. Ini dibaca di akhir witir. Apa akhir witir? Sebelum salam. Ini dibaca sebelum salam. Karena itu namanya akhir witir, bukan akhir kunut. Akhir witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik. Jadi kita katakan boleh dibaca di akhir kunut, tetapi ini kunut tanggal 15 atau 16 sampai 30. Adapun tanggal selain dari 16 sampai 30, kunut witirnya sampai pada la manja minka illa ilaik saja, pendek. Baik. Poin yang ketiga, maudhi'u du'ail qunut qabla ruku' wa ba'dah. Tempat doa kunut itu sebelum ruku, ada juga setelah ruku. Telah sahih dari Nabi SAW, pernah Nabi kunut sebelum ruku. Telah sahih juga Nabi SAW kunutnya setelah ruku. Maka ini disyariatkan, ini juga disyariatkan. Tayyib. Bagaimana perinciannya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Perinciannya adalah, yaitu kunut sebelum ruku itu selain dari tanggal 16 sampai 30 sebelum ruku. Adapun setelah ruku ini adalah tanggal 16 sampai 30 setelah ruku. Kenapa? Karena ada tambahan doanya melaknat orang kafir, mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin. Ini ringkasan yang dibawakan oleh para ulama kita. Poin berikutnya, raf'ul yadain fi du'ail qunut wa ta'min al-ma'mumin. Boleh mengangkat tangan ketika kunut dan makmum mengucapkan apa? Amin. Jangan tidak angkat tangan, angkat tangan. Jangan tidak amin, aminkan. Cuma pas yang tadi jangan apa? Jangan amin. Baik, kita coba. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, la manja minka illa ilaik. Amin dan angkat tangan, sebagaimana hadits Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Allah azza wa jalla itu maha hayy, pemalu dan maha pemurah. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah itu malu apabila hambanya mengangkat kedua tangannya, hambanya kembali dalam keadaan tangan kosong.
Ini tentang dalil umum angkat tangan ketika doa. Adapun secara khusus telah sahih dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Abu Rafi berkata, aku salat di belakang Umar ibn al-Khattab, faqanata ba'da ruku' wa rafa'a yadayhi wa jahara bid-du'a. Umar kunut setelah ruku', mengangkat kedua tangannya dan menjaharkan doanya. Ya, menjaharkan apa? Doanya. Kemudian juga Anas menceritakan, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap selesai setiap salat subuh, Nabi mengangkat kedua tangannya mendoakan celaka kepada yang membunuh para penghafal Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Kemudian juga Imam Al-Baihaqi membawakan dari beberapa sahabat itu semuanya apa? Mengangkat tangannya ketika doaku kunut. Adapun mengaminkan, hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan sami Allah liman hamidah di rakaat terakhir, beliau Nabi mendoakan beberapa kampung dari Bani Sulaim, mendoakan celaka kepada mereka, kepada Ri'il, Zakwan wa Usiyah, wa yu'amminu man khalfahu, yang di belakangnya mengaminkan. Jadi tidak ada teduk-teduk ke sepi kan orang kuna, jangan angkat tangan kemudian apa? Amin. Nah, inilah dia. Adapun kaifiat sudah kita jelaskan, bahwasanya wal ilmu indallah azza wa jalla, lebih sahih tidak usah disatukan tangannya. Jadi berdoanya seperti ini. Ya, berdoanya seperti ini, lebih sahih seperti ini. Tidak usah disatukan, karena berdasarkan athar Ibnu Abbas menerangkan bahwasanya menyatukan ini riwayatnya dhaif. Riwayatnya apa? Lemah, lebih utama apa? Dipisah. Ya, lebih utama dipisah. Ya, sama seperti waktu berdoa apa? Tangannya dipisah. Ya, atau seperti ini. Baik, poin berikutnya. Akhiru salatil lail al-witr. Salat malam yang terakhir hendaklah salat apa? Witir. Dan witir tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil laili witra." Jadikanlah salat kalian di malam itu yang terakhir adalah witir. Hadis yang lain, "Man shalla minal lail," siapa yang salat malam, hendaklah dijadikan witir itu salat terakhir. Maka oleh karena itu, yang witir setelah Isya, andai kata dia bangun nanti malam, tidak boleh apa? Witir lagi. Cukup salat ya yang genap. Tidak boleh ganjil. Terakhir, ad-du'a ba'da salam ya min salati al-witri. Doa selepas salam dari salat witir. Apa yang diucapkan? Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Berdasarkan hadis Ubay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir 3 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad, wa yaqnutu qabla ruku. Ini dia. Nabi juga kunut sebelum. Jadi itu dia patokannya tadi para hadirin. Kunut sebelum ruku selain dari tanggal 16 sampai 30 Ramadan. Kenapa? Karena doanya pendek. Adapun setelah ruku, karena mirip dengan kunut nazilah, ada doa yang maka tepatnya atau tempatnya adalah setelah ruku.
Fa idza faragha qala inda faraghi. Begitu selesai Nabi mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Yamuddu biha sautahu fil akhirah, dipanjangkan suaranya pada kali ketiga. Tidak ada selapu, dah beli. Yang terakhir saja yang panjang. Baik, kita coba. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ini aja makal-makal dengan awal, terlalu semangat ini. Jangan terlalu semangat menyelisih apa? Sunnah. Ini dia para hadirin rahmat Allah azza wa jalla yang bisa kita ambil. Insyaallah berikutnya masih beberapa pembahasan tentang salat witir ini, ya. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla, silakan ada yang bertanya. Apa Mul? Kita katakan kalau kita witir 5 atau 7 berarti bukan 3 namanya. Andai kata baca itu tidak ada masalah, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukumnya kalau puasa sunnah Syawal hari Jumat boleh, asal digabung dengan hari Kamis, jangan menyendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Kacang-kacangan tidak ada zakatnya, karena itu termasuk bagian dari khudar, yaitu apa? Sayur mayur, tidak ada zakatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya puasa qada lalu puasa Syawal dengan niat ingin selesai 6 hari puasa Syawal, qadarullah baru 5 hari puasa Syawal datang haid. Apakah ini ditulis pahala puasa setahun juga? Kita katakan insyaallah mendapatkan pahala niat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Om Poleng, seorang anak kecil, ya, dia manjat pohon mangga. Apakah ada kaitannya dengan orang yang hilang harta bendanya dengan tidak pernah berzakat? Kita katakan bisa iya, bisa tidak. Ya, bisa iya, bisa tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah doa antara azan iqamah berlaku bagi perempuan? Kita katakan berlaku bagi perempuan selama wanita itu belum sholat. Berbeda hukum dengan di masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sahkah sholat subuh orang tidak pakai kunut? Sangat sah. Kenapa? Karena kunut subuh dalilnya dhaif. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Maisarah surah Laga. Baik, kita katakan boleh. Tidak ba'da isya, tapi tidur langsung. Setelah itu bangun, bisakah 1 witir? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berapa rakaat salat witir atau tahajud? Itulah dia pilihannya. Mau 13 boleh, mau 11 boleh, mau 9 boleh, mau 7 boleh, mau 5 boleh, mau 3 boleh, mau 1 juga karing bete pilihan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan pertama, bolehkah witir 3 rakaat sekaligus? Boleh, tetapi lebih afdal yang 3 itu 21 karena riwayatnya lebih banyak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ketinggalan 1 rakaat, apakah tetap boleh kita membaca iftitah? Tetap, ya, baca iftitah itu tetap. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita berdonasi untuk Palestina, apakah bisa dibilang jihad? Lantas bagaimana jika seorang mengatakan bahwa Palestina adalah urusan orang Palestina? Kita katakan pertama, kita berinfak untuk Palestina termasuk jihad, karena jihad itu bukan saja dengan jiwa tetapi juga dengan harta. Adapun ya orang yang mengatakan urusan Palestina ini, ya, kita katakan kemungkinan orang luar Islam yang mengucapkannya, atau yang kedua orang Islam yang tidak paham Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah semua orang sunnah itu soleh dan soleha? Ya belum tentu, tetapi dia belajar untuk menjadi orang soleh. Nah, bagaimana hukumnya wanita mengangkat suaranya di atas suaminya? Ini tidak boleh, karena sepantasnya wanita itu patuh dan tunduk kepada siapa?
suaminya, termasuk tidak boleh untuk mengangkat suara. Wallahu taala ala wa alam. Kalau lagi safar, bolehkah sholat di masjid yang ada kuburannya? Enggak boleh, ya, karena safar tidak membolehkan orang sholat di tempat yang tidak boleh kita sholat. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan pertama berkaitan dengan masalah orang sudah mampu berhaji tapi tidak berhaji. Pertama, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang ada ke lapangan lantas dia tidak berangkat berhaji, maka silahkan dia pilih mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Ini ucapan siapa? Umar. Yang kedua, sholat berjamaah. Kita belum selesai baca iftitah, imamnya sudah ruku, maka tidak ada masalah. Karena apa? Ditanggung semuanya oleh imam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah niat haji harus dilafazkan? Tidak ada melafazkan niat sama sekali, ya. Adapun ucapan labbaik Allahumma hajjatan itu bukan niat, tetapi itu namanya ihlal, ucapan masuk ke ibadah haji. Seperti kita sholat, ucapan masuk ibadah sholat apa? Allahu Akbar. Maka kalau haji, labbaik Allahumma hajjatan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa bedanya sunnah dengan sunat? Tidak ada bedanya sebenarnya, ya. Tidak ada bedanya sunnah mau sunat, ya. Sunnah itu diwakafkan, sunat itu, ya, dibaca tak marbutahnya sebenarnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi silakan pertanyaan, ya Pak Rusli. Batas witir itu adalah as-subuh, ya. Subuh itu otomatis apa? Azan kedua, bukan azan awal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Cuma, ya, azan awal itu untuk yang sedang bangun, ya, yang sedang bangun supaya istirahat. Udah dekat subuh, ya, cepat witir. Ini dia. Adapun yang belum bangun, ayo bangun dekat subuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa beda Nabi dengan Rasul? Bedanya, Rasul kepada kaum yang menentang, kalau Nabi kepada kaum yang sudah menerima. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi, John. Apa itu? Tetap witir itu kapan saja, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Seumpama saya mengerjakan witir yang 7 rakaat, di rakaat keberapa saya harus mengerjakan kunutnya? Ya terakhir. Tidak ada kunut itu yang pertama, harus terakhir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika waktu mepet subuh didahulukan sahur atau witir? Ya sahur lah, ya. Kenapa? Masalahnya mau apa? Mau puasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana para imam di bulan Ramadan ketika witir 3 rakaat memakai ayat al-alal kafirun al-nas, namun imam salam pada 2 rakaat? Tidak ada masalah, karena memang 2 rakaat tambah 1 itu yang paling afdal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan, ada lagi pertanyaan, Komandan? Ya jelas, selama dia tidak menunaikan kewajibannya, maka dia ini mendapatkan dosa, karena Allah azza wa jalla telah menjelaskan aufu bil uqud, tepati akad. Akad ketika sudah menikah itu adalah termasuk apa? Nafkah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah saya tidak mengamini kunut untuk makmum karena saya tidak mengamalkan kunut? Sahkah salat saya? Kita katakan kalau kunut witir jangan tidak diamini, karena itu adalah sunnah. Kunut subuh iya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mengakhirinya dengan Rabbul Malaikat war Ruh ini didhaifkan oleh sebagian para ulama. Maka itu sebabnya kita tidak bawakan. Cukup apa? Yang sahih, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Apa wajib mengikuti salah satu mazhab yang 4? Tidak ada kewajiban dan tidak ada sunnahnya juga. Tapi apa? Silahkan pelajari dia, karena mereka yang menjelaskan tentang dalil-dalil agama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Pesahab. Ini firman, berujuk kendaitan jelas ini. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini firman Allah ini, Abu Hur.
Ini je lombok buah, ini je lombok roron aja nah. Lanjut yang kedua. Wa huwal mab'uts ila 'ammatil jinni wal insi. Allah Azza wa Jalla mengutus nabi kita kepada seluruh jin dan manusia. Neman kendaitan pas ini neman pas mas ini. Jemaah pasang julu neman pas ini. Baik. Bagaimana hukumnya ketika kita dihidangkan makanan oleh saudara yang makan tersebut berasal dari gajinya kerja di bank? Apa hukumnya? Kita katakan kalau kita tahu dari yang haram ya jangan. Wallahu taala wa alam. Bagaimana sifat wala kepada saudara muslim masih memakai azimat salat dan puasa tidak? Apakah masih tetap ada uzurnya? Kita katakan bahwasanya ya kalau dia tidak salat, nasihati dia. Ya. Ternyata juga tidak mempan, maka apa? Kita berlepas diri dari sifatnya atau dari perbuatannya yang meninggalkan ibadah salat ini, dan bahkan ini bisa keluar dari apa? Islam. Allah taala wa alam. Bolehkah witir hanya satu rakaat dikerjakan setelah salat Isya? Sudah kita jelaskan, satu boleh, dua boleh, afwan tiga boleh, mana saja dipilih. Wallahu taala wa alam. Apakah wasiat dari orang tua saudari bila mana dia meninggal ingin agar kuburan dikuburkan di tempat asalnya, sementara dia meninggal di tempat anaknya di tanah rantau, harus menyewa kendaraan 6 bulan, apakah termasuk dari wasiat yang ditunaikan? Hukum asalnya di mana meninggal di sana kecuali tidak ada yang mengurusnya di sana baru boleh. Ini dia. Wallahu taala wa alam. Dan tentu ya ketika harus pindah jauh memakan biaya dan semisalnya, ini akan menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan apa? Penyelenggaraan jenazah. Wallahu taala wa alam. Salat witir yang 11 13 apakah 2 salam? Iya, dan berbagai macam cara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala wa alam. Apakah orang tidak percaya kepada hadis termasuk sesat? Jelas. Bahkan kalau menganggap dirinya hanya ikut Quran, dia pun tidak ikut Quran. Kenapa? Karena Quran yang menyuruh kita mengikuti hadis. Dalam suratul Hasyr, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu." Apa yang dibawakan kalian oleh Rasul maka ambil. Wallahu taala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Enggak perlu kasih tahu. Ya, yang dikasih tahu tuh ilmunya saat pengajian. Kenapa? Karena dari praktik Nabi enggak pernah ngasih tahu. Pas dia sujud dia usah takbir, turun terus. Supaya makmumnya tidak bingung. Ya, nanti Allahu Akbar ada yang ruku. Ya, tapi kalau turun semua, kemudian imam baca zikirnya sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Yang masih menghayal-hayal, orang sujud tilawah ini katanya langsung turun dia. Ini dia, wallahu taala wa alam. Kenapa? Ada yang ngasih tahu makmumnya kita sujud tilawah katanya, imamnya lupa. Urungnya sujud. Ya, wallahu taala wa alam. Apakah kita bisa memakai obat melalui kalung-kalung? Apakah tidak termasuk syirik? Tergantung. Kalung ini kalau memang secara ilmiah ditaruhkan ada obat-obat batu yang diteliti secara ilmiah memang mengandung unsur obat, tidak ada masalah. Tapi kalau ini hasil bertapa ya di Gunung Lawu ya atau di Jabal Qob, ini aja saut sanat, buang dia. Ini apa sih? Syirik ini. Wallahu taala alam. Apa arti witir? Witir itu artinya ganjil. Ya, dan jangan bingung. Ya, witir 3 rakaat kok 2 salam. Intinya 3-nya, bukan caranya. Ya, wallahu taala wa alam. Bapak pikun siapa wajib memandikan setiap hari? Anak laki-laki atau anak perempuannya? Mana saja anaknya tetap punya kewajiban. Wallahu taala wa alam. Ada lagi para jamaah? Habis? Baik, Allah Azza wa Jalla utus dia kepada seluruh makhluk ini dengan huda, petunjuk dan cahaya. Ya, wallahu taala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara witir 5 rakaat atau 7 rakaat? 5 bisa sekaligus 5. Ya, 7 bisa juga sekaligus 7. Wallahu taala wa alam.
Salat maghrib tidak ada ayat yang khusus malam Jumat, tidak ada. Yang ada itu adalah salat Jumat. Yang ada itu salat hari. Yang ada itu qabliyah subuh sunnah fajar. Yang ada itu ba'dal maghrib. Yang ada itu pagi subuh. Selain itu enggak ada yang khusus. Yang ada itu salat witir yang tiga rakaat. Yang ada itu salat sunnah tawaf. Ini yang ada ayatnya khusus. Allah taala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa bisa kita ambil pada kesempatan malam berbahagia dan mulia ini, insyaallah besok malam di mana Amul? Anjani, insyaallah besok malam di Anjani. Adapun khutbah Jumat besok di Dasmon. Mas Dwi, Dasmon, Dasan Montong. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan besok pagi kajian muslimah di markas insyaallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.